Di Desa Sukorjo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar sendiri, saat ini sudah terdapat sekitar 46 titik greenhouse, sedangkan sekecamatan Wates sebanyak 155 titik greenhouse, di mana pemasarannya masih aman dan petani tidak kebingungan dalam menjualnya. Di wilayah saya sekitar 46 titik kayak gini, 46 titik. Kalau totalnya dia ada di Kecamatan Wates ada 115 titik. Jadi semuanya udah nggak bingung jual ya, Pak. Itu alhamdulillah aman, untuk pasarnya aman. Sampai sekarang perkembangan greenhouse di wilayah Kecamatan Wates itu sudah mencapai 115 titik. Ya, ini kan mandiri atau gimana? Terdiri dari yang mandiri itu kurang lebih ada sekitar 75%. Kemudian yang 20% itu ada yang kemitraan. Dari kemitraan itu ada dari penyedia modal itu membuatkan greenhouse dengan kontrak selama 5 tahun. Jadi nanti selama 5 tahun itu greenhouse tidak dipotong biaya tapi bagi hasil. Melalui kesuksesan para petani melon dengan sistem greenhouse ini juga bisa memberikan hasil panen kepada petani yang cukup tinggi, sehingga masyarakat tidak perlu bekerja di luar, hanya saja harus telaten dan semangat dalam membudidayakan tanaman tersebut. Untuk pengembangan hortikultura di Kabupaten Blitar, kita mengembangkan melon untuk para petani milenial ini tidak mudah. Mereka sudah seringkali jungkir balik, jatuh bangun dan sebagainya untuk bertanam melon di dalam hamparan. Akhirnya kita mempunyai solusi dengan adanya greenhouse yang seperti ini untuk meminimalisir untuk kerugian mereka untuk gagal panen dan sebagainya sudah teratasi dengan adanya greenhouse. Saya bersyukur sekali di Desa Sukorjo ini sudah banyak petani-petani milenial yang sudah berkreatif untuk membuat greenhouse ini, dan petani-petani di desa ini akhirnya tidak lagi untuk mencari nafkah di tempat lain, mereka bisa mencari nafkah di desanya mereka sendiri. Dengan sistem tersebut dan guna memenuhi pasar modern, per buah berbobot sekitar 1 kg dikarenakan melon ini untuk konsumsi yang targetnya sekali makan habis. Untuk 1000 tanaman bisa 1 ton dengan nilai harga saat ini berkisar 13.000. Satu unit greenhouse bisa menghasilkan 13 juta untuk sekali panen. Kelompok tani untuk melon itu yang menonjol di sana ada 2 kelompok. Jadi yang pertama kelompok tani anggrek di Desa Sukorjo. Ketuanya Pak? Ketuanya Pak Sulis. Kemudian yang kedua ada kelompok tani rukun tani 2. Itu ketuanya Wahyudi di Desa Mojorjo. Pada petani dan kelompok tani itu harapannya, karena pemerintah itu sekarang memprogramkan untuk buah dan sayur organik, jadi acuannya nanti kita mengarah ke melon organik. Jadi sekarang sudah mulai berjalan, karena dengan tanaman melon organik ini penggunaan pestisida kimia itu sangat berkurang dengan organik sekarang. Kaum milenial telah sukses dengan budidaya melon dengan sistem greenhouse, maka petani melon untuk panen bisa semakin banyak, yaitu bisa 5 kali panen dalam 1 tahunnya. Dengan cara itu, petani di Kabupaten Blitar bisa memasok buah ini hingga keluar kota, seperti Surabaya, Sidoarjo, Tangerang, dan Sleman, dengan total 10 ton per minggu, dan itu pun permintaan pasar masih kurang.
pasarnya alhamdulillah dengan banyaknya petani saya berjuang untuk menembus pasar. Akhirnya kita punya kontrak sama Surabaya, Sidoarjo, sama yang di Tangerang dan Sleman. Itu pasar 3 itu sekarang sudah terpenuhi semua. Alhamdulillah jalan. 1 minggu kita keluarkan 10 ton untuk 1 minggu per minggunya. Kita ngisi toko itu 10 ton. Dan itu pun masih kurang Pak untuk pasarnya. Permintaan pasar masih kurang ya, alhamdulillah kita bisa tanam lagi Pak. Nanti kalau sudah kuota terpenuhi baru kita rem. Saat ini masih kurang pasarnya. Permintaan pasar tetap kurang. Untuk harganya alhamdulillah untuk yang greenhouse lebih baik daripada hamparan. Selisih 2.000 biasanya. Gitu. Sekarang untuk 1 kilonya 16.000. Ya untuk greenhouse-nya, kalau hamparan sekitar 14-13. Jadi yang di hamparan ini juga memiliki pasar sendiri, baik pasar yang lokal, tradisional itu juga yang kualitasnya bagus juga bisa masuk di pasar swalayan. Bahkan banyak juga beberapa tahun lalu, mungkin sampai sekarang ya saya tidak tahu perkembangannya, itu ada yang diekspor, baik itu ke Dubai maupun ke Singapura. Kelihatannya itu ya juga masih untuk melakukan itu, dan saya berharap ini nanti untuk baik melon yang ada di greenhouse maupun di hamparan ini tetap kita dukung untuk bisa maju untuk ke arah yang lebih bagus lagi, sehingga betul-betul memberikan suatu penghasilan yang lebih kepada petani, yang akhirnya kesejahteraan petani akan meningkat. Melon hasil sistem greenhouse ini juga memiliki pasar tersendiri, baik yang modern maupun tradisional. Selain itu juga ada yang diekspor. Oleh itulah, Dinas Pertanian dan Pangan selalu mensupport tanaman melon, baik greenhouse ataupun hamparan, sehingga petani memiliki penghasilan yang lebih dan kesejahteraan para petani di Kabupaten Blitar semakin meningkat. Terima kasih untuk pendamping saya untuk dari dinas yang sudah memotivasi saya seperti ini untuk mendapatkan modal ya untuk penanaman dan lain-lain sampai pemasarannya. Terima kasih untuk Bapak dari dinas dari Kecamatan Wates. Mungkin kedepannya bisa lebih baik. Nggak kesel lah lek bantu, nggak waleh intinya itu ya, pendampingannya jangan sampai lelah juga yang dampingi. Alhamdulillah dengan ini terbantu sekali dengan adanya bapak-bapak ini. Mungkin kalau nggak dibantu juga nggak ada greenhouse, nggak ada pencairan juga nggak ada greenhouse gitu. Dan untuk organik mungkin bapak-bapak dinas juga bisa bantu. Sekarang kan mahal Pak, dan itu pun sangat kami butuhkan untuk organik. Bantuan pemerintah itu yang pertama dari Dinas Pertanian tahun 2017 itu pernah mengadakan pelatihan budaya melon organik yang akhirnya diterapkan dan bisa berkembang sampai sekarang tanaman di greenhouse. Dan yang kedua tahun 2020 itu Wates mendapatkan 3 unit greenhouse dengan ukuran 10 kali 100 meter. Melalui pertanian melon, sistem greenhouse ini diharapkan ke depan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani dan saling support satu sama lain, sehingga melon di Kabupaten Blitar bisa berkembang dengan baik. Ayo kita harus berusaha untuk membangkitkan potensi melon kita, bisa dijual ke luar daerah, bisa diekspor, bahkan
semangat untuk milenial. Dan saya berharap kami yang ada di dinas dan juga masyarakat petani yang ada di lapangan itu nanti ayo kita sama-sama untuk bergerak bareng untuk meningkatkan suatu pengembangan komoditas melon ini sehingga betul-betul nantinya melon yang ada di Kabupaten Blitar itu bisa berkembang dengan baik, pasar terjaga, dan petani nanti akan memperoleh penghasilan lebih, akhirnya tingkat kesejahteraan akan menjadi lebih sejahtera sehingga kita maju bersama, sejahtera bersama. Saya harapkan itu bisa terwujud. Dengan adanya permintaan melon di pasaran yang semakin meningkat, ke depan para petani saling support dan kerjasama agar menghasilkan kualitas yang baik dan meningkatkan kesejahteraan para petani melon di Kabupaten Blitar. Akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.